Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Masjid Al-Mujahidin di UNY ini dalam rangka bermajelis ilmu yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi kita di dalam majelis ini dan menjadikan majelis ini adalah majelis yang bermanfaat dan juga berfaedah khususnya bagi agama kita. Dan sebelumnya tidak lupa kita ucapkan terima kasih dan jazahumullahu khairan kepada setiap yang berperan atas terselenggaranya kajian pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Allah SWT membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu dan juga amalan mereka, dan memberkahi harta dan juga keluarga mereka. Kemudian materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah antum ketahui dan mungkin bukunya sudah ada di tangan antum, yaitu tentang masalah kaidah-kaidah di dalam bersabar. Ya, kaidah-kaidah di dalam bersabar. Dan kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdussalam Al-Harrani rahimahullah. Dilahirkan pada tahun 661 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah. Dan beliau adalah termasuk ulama yang Allah SWT telah menjadikan kehidupan beliau kehidupan yang penuh dengan berkah dan membawa kebaikan yang banyak bagi umat. Dan beliau rahimahullah dikenal dengan keilmuannya yang dalam di dalam berbagai cabang ilmu, baik di dalam masalah tafsir, di dalam masalah hadis, di dalam masalah fikih, di dalam masalah usul fiqh, di dalam masalah firqah, di dalam masalah akidah, di dalam berbagai cabang ilmu. Maka beliau rahimahullah termasuk orang yang memiliki keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, di mana beliau di dalam cabang-cabang ilmu tersebut termasuk orang yang sangat dalam ilmunya, dan ini diketahui dan dipahami oleh para ulama yang lain. Dan beliau rahimahullah di dalam kehidupannya, khususnya kehidupan dakwah beliau,
telah mendapatkan ujian yang banyak, baik dari orang-orang yang merupakan akron beliau, para ulama sebaya dengan beliau rahimahullah. Demikian pula orang-orang yang hasad dan memiliki hati yang berpenyakit, sehingga di dalam biografi beliau disebutkan bagaimana beliau rahimahullah menghadapi ujian-ujian yang berat, ya, dari musuh-musuh beliau dan orang-orang yang membenci beliau. Tapi beliau dikenal sebagai seorang yang sabar dan menghadapi celaan dan juga ujian dari manusia dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu Allah SWT ya menjadikan ya di dalam diri beliau al-qabul, diterima oleh manusia. Oleh karena itu insyaallah kita akan membaca satu karangan beliau yang berjudul Qaidatun fis Sabr, kaidah di dalam bersabar. Kenapa kita memilih kitab ini di antara sekian banyak kitab? Di antaranya yang pertama, kitab ini ringkas, berisi tentang kaidah-kaidah yang ringkas yang berkaitan dengan kesabaran menghadapi fitnah manusia. Kemudian yang kedua, kitab ini langsung dikarang oleh seseorang yang memiliki pengalaman yang banyak ya di dalam menghadapi fitnah manusia dan sudah teruji kesabarannya. Ya, sehingga apa yang beliau tulis tentunya sesuai dengan apa yang beliau lakukan dan sesuai dengan pengalaman beliau. Dan tentunya ini berbeda dengan apabila ditulis oleh seseorang yang pengalamannya di dalam masalah ini minim, ya, dan bukan orang yang termasuk orang yang mendapatkan ujian yang berat dan juga besar. Oleh karena itu insyaallah biidznillah ya, sesuai dengan waktu yang dimudahkan, kita akan membaca ya bersama kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai muqaddimah bahwasanya kesabaran ini adalah ibadah dan dia adalah memiliki kedudukan yang besar dan keutamaan yang tinggi di dalam agama kita. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan ya banyak ayat yang isinya adalah keutamaan orang yang bersabar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesabaran lebih dari 90 maudhi', lebih dari 90 tempat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesabaran di dalam agama kita memiliki keutamaan yang besar sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Dan sabar di dalam agama kita mencakup 3 perkara. Dan seseorang tidak dinamakan bersabar kecuali apabila dia bersabar di atas 3 perkara. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan perintah. Bersabar di dalam menjalankan perintah. Karena seseorang di dalam menjalankan perintah Allah perlu kesabaran. Di sana banyak perintah-perintah Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Maka tidak bisa menjalankan perintah Allah kecuali orang-orang yang bersabar. Ya, salat perlu kesabaran. Bermajelis ilmu seperti ini perlu kesabaran. Seseorang datang dari rumahnya, mendatangi majelis ilmu, duduk selama 3 jam. Ini perlu kesabaran. Kalau tidak bersabar tidak akan bisa
menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua, bersabar di atas atau menghindari kemaksiatan. Bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Maka ini juga perlu kesabaran. Ya. Orang yang tidak bersabar maka dia tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan biasanya sesuai dengan hawa nafsu. Sehingga perlu perjuangan di dalam melawan hawa nafsu tersebut. Kalau seseorang tidak bersabar, maka dengan mudah dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar di dalam menghadapi musibah. Bersabar di dalam menghadapi musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah 3 perkara seseorang tidak dinamakan bersabar kecuali apabila bersabar di atas 3 perkara tersebut. Dan apa yang akan kita sampaikan atau yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini berkaitan dengan lebih dekat dengan kesabaran pada yang ketiga. Ya, jenis kesabaran yang ketiga yaitu bersabar atas musibah yang menimpa. Dan di antara musibah adalah musibah yang berasal dari manusia. Ya, seperti celaan, umpatan, gangguan dari manusia. Maka apa yang akan disampaikan oleh Syekhul Islam di dalam masalah ini atau di dalam kitab ini lebih dekat kepada yang ketiga. Dan sebagaimana yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya di dalam berdakwah, sering sekali kita mendapatkan gangguan tersebut, yaitu seseorang mengajak kepada kebenaran kemudian ditolak oleh manusia. Kita menginginkan kebaikan kemudian mereka memberikan kejelekan kepada diri kita. Dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak di antara mereka yang belum mengenal agama ini dengan baik. Sehingga sering sekali apa yang kita lakukan dan apa yang kita dakwahkan ya ditanggapi oleh mereka dengan tanggapan yang tidak baik. Sehingga datanglah al-adha, perkara yang tidak mengenakan dari mereka. Oleh karena itu sangat butuh sekali kita ya mengetahui kaidah-kaidah bagaimana kita bersabar menghadapi ya al-adha, perkara-perkara yang tidak mengenakan dari manusia. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hendaklah engkau mendirikan salat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan hendaklah engkau bersabar atas apa yang menimpamu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar dan juga ketika berdakwah. Cuma seseorang perlu mengetahui apa kaidah-kaidah yang memudahkan kita untuk bisa mewujudkan kesabaran tersebut. Dan inilah yang akan disampaikan oleh Syekhul Islam. Dan beliau adalah seorang yang khabir, orang yang sangat berpengalaman di dalam masalah ini. Dan kesabaran beliau sudah teruji. Sehingga apa yang akan beliau sampaikan insyaallah ya bermanfaat bagi kita semuanya. Langsung kita masuk pada ucapan beliau rahimahullah. Di dalam kitab ini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ada di depan antum terjemahan atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Enggak ada yang terjemahan. Belum ada terjemahnya. Belum ada ya. Baik. Beliau menyebutkan di sini 20 poin. Ya, 20 poin yang berkaitan dengan kaidah-kaidah
bersabar menghadapi ujian dari manusia. Beliau mengatakan wa yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya'. Dan membantu seorang hamba untuk bersabar, yaitu bersabar di dalam menghadapi fitnah dari manusia, 'iddatu asya', beberapa perkara. Ya. Ahaduha, yang pertama kata beliau, ay yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, fala yataharraku fil alam al-'ulwiyyi was-sufliyyi dzarratun illa bi'idnihi wa masyiatihi, fal ibadu alatun fandur ila alladhi sallatahum 'alaik wa la tandur ila fi'lihim bika tastarih minal hammi wal gham. Beliau mengatakan yang pertama, di antara hal yang membantu di dalam mewujudkan kesabaran dalam menghadapi fitnah manusia adalah seseorang menyaksikan bahwa Allah dialah yang menciptakan seluruh perilaku hamba-hambanya. Ya, di antara hal yang membantu kita bersabar, kita harus menyadari, merenungi bahwasanya yang menciptakan perilaku hamba siapa? Allah. Yang menciptakan perilaku kita, demikian pula menciptakan perilaku dan amalan orang-orang yang mengganggu kita. Ya, orang yang mengumpat, orang yang mencela kita. Yang menciptakan adalah Allah. Maka ini harus kita sadari. Tidaklah dia berucap kecuali itu dengan kehendak dan juga dengan ciptaan Allah. Tidaklah dia menampar kita misalnya, atau melakukan gangguan kepada kita kecuali kita sadari bahwasanya itu adalah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Beliau mengatakan harakatihim wa sakanatihim, gerakan mereka, ucapan mereka, gerakan tangan mereka, gerakan kaki mereka, tidaklah mereka menggerakkan kecuali itu dengan izin Allah. Wa sakanatihim, demikian pula diamnya mereka. Wa iradatihim, dan juga kehendak mereka. Kehendak mereka untuk menyakiti kita, mengganggu kita, maka ini juga dengan kehendak Allah dan juga dengan keinginan Allah. Karena Allah SWT mengatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita ya adalah di bawah kehendak Allah. Ya. Fama sya'allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya. Beliau ingin mengajak kita pada poin yang pertama ini supaya kita menyadari bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengganggu kita itu tidak terlepas dari takdir Allah. Dengan kehendak Allah. Allah lah yang menghendaki mereka untuk bergerak, ya, berkehendak. Fala yataharraku fil alam al-'ulwi was-sufli dzarratun illa bi'idnihi wa masyiatihi. Maka tidak bergerak di alam ini, baik alam yang ada di atas maupun di bawah, sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah dan juga dengan kehendaknya. Maka para hamba itu hanyalah alat. Mereka hanyalah alat. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah engkau melihat kepada zat yang telah menjadikan mereka menguasai dirimu, dan janganlah engkau melihat kepada perilaku mereka. Niscaya engkau akan beristirahat
engkau akan merasa enak akan lepas dari kegelisahan dan kegundahan. Ya, ini poin pertama, poin yang sangat penting. Ya, kita menyadari bahwasanya mereka tidak melakukan itu kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan kehendak Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyadari bahwasanya ini adalah dengan kehendak Allah dan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan kita bersabar. Ya, menjadikan kita bersabar karena ini berasal dari Allah. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Atsani, kata beliau, mimma yu'inul 'abda 'ala hadzal sabr. Di antara perkara yang membantu seorang hamba di dalam bersabar menghadapi ujian dari manusia. Ay yashhada dzunubahu. Hendaklah dia menyadari tentang dosa-dosa dia. Wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzammihi. Hendaklah dia menyadari bahwasanya Allah menjadikan mereka menguasai kita, menjadikan mereka mengganggu kita, sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Ya, di antara hal yang menjadikan kita bersabar dan lebih bersabar menghadapi gangguan manusia, menyadari bahwasanya gangguan mereka sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan mereka mengganggu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian. Dan musibah diantaranya adalah musibah dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, yaitu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, banyak di antara dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah SWT menurunkan bencana, niscaya tidak ada di antara kita yang tersisa. Tapi banyak di antara dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan celaan dari manusia, gangguan dari manusia, maka adalah dia menyadari bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Ya. Fa idza syahidal 'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dhunubuh ishtaghala bit-taubati wal istighfar minadh-dhunub allati sallatahum 'alaihi bisababiha 'an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Beliau mengatakan, maka apabila seorang hamba merasakan, menyadari bahwa seluruh apa yang menimpa dia sebabnya adalah karena dosanya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar. Ya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar dari dosa yang dengan sebabnya dia dicela oleh orang lain. Menyibukkan diri dengan taubat dan beristighfar sehingga dia tidak tersibukkan dengan kembali mencela mereka, ya, atau melawan celaan mereka dengan celaan yang serupa. Ya, jadi seseorang ketika dia menyadari hal ini, poin yang kedua ini, bahwasanya apa yang menimpa dia berupa celaan manusia adalah karena dosanya, maka justru dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan taubat dan juga istighfar. Ya, bukan justru menyibukkan dirinya dengan membalas, ya, celaan tadi dengan celaan.
umpatan dengan umpatan. Justru dengan adanya celaan ini menjadikan dia apa? Kembali kepada Allah dengan memperbanyak taubat dan juga istighfar kepada Allah. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nas idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil lawmi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Kemudian beliau mengatakan, apabila engkau melihat seorang hamba justru mencela manusia ketika dicela. Apabila engkau melihat seseorang sibuk dengan mencela manusia ketika dicela oleh manusia dan dia tidak kembali kepada dirinya dengan istighfar dan bertaubat, maka ketahuilah bahwasanya musibah dia adalah musibah yang hakiki. Ya, beliau ingin mengingatkan kita, justru seseorang apabila dia dicela oleh manusia, kemudian dia sibuk membalas celaan tersebut dan tidak kembali kepada Allah, bertobat dan juga beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, maka justru ini adalah musibah yang sebenarnya. Ya, musibah yang sebenarnya apabila seseorang dicela kemudian dia ganti mencela dan tidak bersabar. Wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Apabila dia bertaubat dan beristighfar dan mengatakan ini semua adalah karena dosaku. Celaan manusia ini semua adalah karena dosaku, maka justru ini menjadi nikmat bagi dirinya. Ya, karena seseorang beristighfar dan bertaubat kepada Allah nikmat. Ya, tapi kalau justru membalas celaan manusia dengan celaan, maka ini adalah musibah. Ya. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam. Berkata Ali bin Abi Thalib dengan sebuah ucapan, dan ucapan ini adalah termasuk mutiara ucapan. Beliau mengatakan la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dzambah. Seorang hamba tidak mengharap kecuali Rabb-Nya, dan seorang hamba tidak takut kecuali dari dosanya. Seorang hamba tidak mengharap kecuali Allah, dan dia tidak takut kecuali dari dosanya. Oleh karena itu, apabila mendapatkan ujian dari manusia dan celaan dari mereka, maka segera dia ingat bahwasanya ini adalah sebab dosa-dosanya. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubah. Diriwayatkan dari beliau, yaitu dari Ali bin Abi Thalib dan selain beliau, bahwasanya beliau mengatakan tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Tidaklah turun sebuah bala, sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan ujian dari manusia adalah termasuk musibah. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan bertaubat. Ya, justru dengan bertaubat tadi, dengan istighfar tadi, maka akan diangkat musibah tersebut dari diri kita. Ya, jadi kalau kita ingin menghentikan celaan manusia dan gangguan manusia, maka kita harus kembali kepada Allah dan bertobat, beristighfar dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini termasuk hal yang akan membantu seseorang bersabar di dalam menghadapi celaan manusia. Baik. Yang ketiga, 20 poin soalnya. Enggak tahu selesai enggak sampai jam 11. Ya. Belum ada pertanyaan juga ya? Ada tanya jawab? Baik. Baik. Yang ketiga kata beliau, "Ats-tsalitsu ay yashhad al-'abdu husna ats-tsawab alladhi wa'adahu Allahu liman 'afa wa sabara." Di antara hal yang menjadikan kita bersabar di dalam menghadapi fitnah dari manusia. Dan poin-poin ini sangat penting bagi kita khususnya yang ingin mendakwai manusia. Yang ketiga kata beliau adalah seseorang hamba menyadari tentang besarnya pahala
yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan orang yang bersabar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan sebuah kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Boleh seseorang membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, yaitu tidak sampai menzalimi. Faman 'afa wa aslah, maka barang siapa yang memaafkan orang yang menzalimi dirinya, memaafkan orang yang mencela dirinya, wa aslaha, dan dia memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan atau tiga jenis manusia ketika menghadapi kezaliman orang lain. Ada tiga jenis golongan, ya, manusia dan sikap mereka ketika menghadapi kezaliman orang lain. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang yang membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa. Membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan, dicela dan dia memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang zalim, membalas kejelekan dengan kejelekan yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Maka ini adalah orang yang zalim. Dan yang paling afdal adalah orang yang memaafkan, karena Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Ya, dan kalimat seperti ini menunjukkan tentang besarnya pahala. Ya, menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang memaafkan orang lain. Maka seseorang ketika dia dicela mengingat ayat seperti ini tentang keutamaan orang yang memaafkan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan ketika menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Kemudian beliau mengatakan walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adha thalathata aqsam zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu, dzakara al-aqsam ats-tsalatsa fi hadhihi al-ayah. Dan ketika manusia dalam membalas ujian dari manusia ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang zalim, membalas lebih dari hajatnya. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang yang setimpal, artinya membalas dengan kejelekan yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah muhsin, orang yang berbuat baik, yaitu orang yang memaafkan orang lain. Maka Allah menyebutkan tiga golongan ini di dalam ayat ini. فَأَوَّلُهَا لِلْمُقْتَصِدِينَ وَوَسْطُهَا لِلسَّابِقِينَ وَآخِرُهَا لِلظَّالِمِينَ. Maka yang pertama adalah untuk orang yang muqtasid, yaitu orang yang pertengahan, membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, yaitu firman Allah, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَوَسْطُهَا لِلسَّابِقِينَ. Dan yang pertengahan adalah untuk orang-orang yang mendahului, yaitu mereka orang yang memaafkan. Wa akhiruha lidh-dhalimin. Dan yang terakhir adalah untuk orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih dahsyat. Wa yashhadu nida'al munadi yaumal qiyamah. Maka hendaklah dia merasakan, menyadari tentang panggilan orang yang memanggil di hari kiamat, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah fala yakum illa man 'afa wa aslaha wa idza syahida ma'a dzalik fautal ajri bil intiqam wal istifa sahula alaihi sabru wal afu. Kemudian adalah dia mengingat
dan merasakan, merenungkan sebuah hadis di mana di hari kiamat akan dikatakan supaya tidak berdiri atau supaya berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Ya, saat itu akan ada panggilan di hari kiamat, kata Syekhul Islam, tentunya berdasarkan hadis, ya, bahwasanya di sana ada yang memanggil supaya berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Maka disebutkan bahwasanya tidak berdiri kecuali orang yang memaafkan. Ya, tidak berdiri saat itu kecuali orang yang memaafkan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dan pahala yang besar bagi orang yang memaafkan, ya, orang yang telah mencela dirinya. Kemudian beliau mengatakan, ditambah lagi apabila dia menyadari ruginya orang yang tidak memaafkan. Karena orang yang tidak memaafkan maka dia akan kehilangan pahala. Kalau dia membalas kejelekan tersebut dengan balasan, ya, dengan dia membalas dendam, maka dia akan kehilangan pahala yang besar. Kalau ditambah dengan itu maka akan mudah sekali bagi dia untuk bersabar dan juga memaafkan. Ini diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, cara yang ketiga supaya bersabar adalah kita mengingat kembali pahala yang besar bagi orang yang bersabar dan juga memaafkan orang lain, dan ruginya orang yang tidak memaafkan orang lain. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u ay yashhada annahu idza 'afa wa ahsana awrathahu dhalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghish wal ghil wa talabil intiqam wa iradati syarr wa hasala lahu min halawatil afwi ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajilan 'ala al manfa'atil hasilati lahu bil intiqam ad'afan mudha'afah. Yang keempat, kata beliau rahimahullah, hendaklah seseorang menyadari apabila dia memaafkan dan berbuat baik, maka ini akan mengakibatkan keselamatan hatinya. Akibatnya adalah hatinya akan menjadi bersih dari al-ghish, ya, dari penipuan terhadap saudara, dan juga al-ghil, dendam kepada saudara, wa talabil intiqam, dan keinginan untuk membalas dendam, wa iradati syarr, dan kehendak-kehendak untuk berbuat jelek. Jadi kalau orang memaafkan, maka itu semua akan hilang dari dalam hatinya. Udah, kalau seseorang memaafkan, dia enggak akan berpikir lagi untuk membalas dendam, ya, atau berkeinginan untuk melakukan kejelekan kepada orang tersebut, karena dia sudah memaafkan. Maka dia hidup dalam keadaan bersih hatinya dari penyakit-penyakit tersebut. Makanya saya mengatakan, dan akan ada di dalam hatinya halawatul afwi, ya, nikmatnya dan manisnya memaafkan, yang akan menambah lezatnya dan juga manfaatnya baik sekarang maupun yang akan datang, ya, lebih besar daripada manfaat ketika seseorang membalas. Lebih besar daripada ketika seseorang membalas dendam kepada orang lain. Wa yadkhulu fi qoulihi ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ini masuk di dalam firman Allah yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Fa yasiru mahbuban lillah wa yasiru haluhu hala man ukhidha minhu dirhamun fa'uwidha alaihi ulufan minad dananir fa hina idzin yafrahu bima manna Allahu alaihi a'zama farahan yakun. Apalagi orang yang memaafkan ini termasuk orang yang berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik, Allah mengatakan wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau dia memaafkan, maka jadilah dia dicintai oleh Allah. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Ya, kalau dia memaafkan maka dia termasuk muhsin. Dan orang yang muhsin
maka dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, jadilah keadaan dia seperti keadaan orang yang diambil darinya 1 dirham. Keadaan dia seperti orang yang diambil darinya 1 dirham, kemudian diganti dengan 1000 dinar atau ribuan dinar. Dicela darinya 1 ucapan atau diucapkan kepadanya 1 ucapan, 2 ucapan yang isinya adalah celaan. Tapi ketika dia bersabar, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih banyak. Kalau dia memaafkan, maka akan dicintai oleh Allah. Maka diumpamakan dia seperti orang yang diambil darinya 1 dirham, kemudian diganti dengan ribuan dinar. Maka dia mendapatkan tentunya keuntungan yang besar, ya. Maka dia akan bergembira dengan karunia Allah, ya, yang telah Allah berikan kepada dirinya. Baik. Kemudian yang kelima, al-khamisu ay ya'lama annahu man taqama ahadun qad li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsihi fa idza 'afa a'azzahu Allah ta'ala. Yang kelima kata beliau, hendaklah dia tahu dan menyadari, tidaklah seseorang membalas dendam kecuali akan menjadikan di dalam hatinya atau menjadikan di dalam dirinya kehinaan. Ya. Hendaklah seseorang menyadari apabila dia membalas orang lain, ya, untuk dirinya sendiri, maka itu akan mewariskan kepada dirinya dzullan, kehinaan di dalam jiwanya. Namun apabila dia memaafkan, maka Allah akan memuliakan dirinya. Kalau dia memaafkan, maka akan mewariskan apa? Kemuliaan di dalam dirinya. Ya, dan ini mujarrab. Ya, ini dirasakan oleh orang yang merasakan. Ketika dia membalas, justru apa? Kehinaan yang dia dapatkan. Tapi kalau dia memaafkan, maka dia akan mendapatkan di dalam dirinya izzah, kemuliaan. Wa hadza mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq haitsu yaqul ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dijujuri. Beliau mengatakan, tidaklah Allah menambah seorang hamba tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali apa? Izzan, kecuali kemuliaan. Jadi orang semakin memaafkan, maka akan semakin diberikan izzah oleh Allah, diberikan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah. Fal izzul hasilu lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu minal izzil hasil lahu bil intiqam. Maka kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang karena memaafkan itu lebih dia cintai dan lebih bermanfaat bagi dia daripada kemuliaan yang didapatkan dengan cara membalas. Fa inna hadza izzun fil zahir wa huwa yurithul fil batin dhullan. Karena sesungguhnya kalau kita membalas, kita dicela, kemudian kita membalas dengan celaan, maka ini hanya kehormatan secara zahir saja, kewibawaan secara zahir saja, tetapi dia mewariskan kehinaan di dalam batinnya. Ini kalau kita membalas. Wal afwu dhullun fil batin wa huwa yurithul izza batinan wa zahiran. Adapun orang yang memaafkan, maka ini adalah dhul. Ini adalah dhul di dalam batin, kerendahan di dalam batin, tetapi dia mewariskan kehormatan batinan wa zahiran. Ya, mewariskan kehormatan baik secara batin maupun secara zahir. Jadi kalau kita membalas, kata beliau, zahirnya kehormatan, tetapi dia secara batin mewariskan kehinaan. Tapi kalau kita memaafkan, maka ini
kehinaan, seakan-akan itu adalah kehinaan di dalam batin, tetapi dia mewariskan kehormatan dan kewibawaan baik secara batin maupun secara zahir. Baik, jadi yang kelima kesimpulannya, orang yang membalas maka ini akan mewariskan kepada jiwanya kehinaan. Tapi kalau dia memaafkan, maka Allah SWT akan membalas ya kepada dirinya, akan memberikan kepada dirinya izzah, kehormatan. Yang keenam, as-sadisu wa hiya min a'zamil fawaid ay yashhada anna al-jazaa'a min jinsil amal wa annahu nafsuhu zalimun mudhnibun wa anna man 'afa 'anil nas 'afa Allahu 'anhu wa man ghafara lahum ghafara Allahu lahu. Yang keenam, kata beliau, dan ini adalah termasuk faedah yang paling besar. Beliau mengatakan hendaklah dia merenungi dan merasakan, menyaksikan bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Hendaklah dia menyadari bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan hendaklah dia menyadari bahwasanya dia sendiri adalah orang yang zalim dan berdosa. Dan bahwasanya orang yang memaafkan manusia, maka Allah akan memaafkan dirinya. Dan barang siapa yang mengampuni manusia, maka Allah akan mengampuni dirinya. Maksud beliau rahimahullah, kita menyadari bahwasanya kita juga orang yang berdosa dan orang yang zalim. Sebagaimana kita senang diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah dosa-dosa kita dan juga kesalahan-kesalahan kita, maka kita juga memaafkan orang lain. Ya, ini di antara hal yang bisa menguatkan kesabaran seseorang. Kenapa kita memaafkan mereka? Karena kita senang apabila kita dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Apakah kalian tidak senang apabila Allah mengampuni dosa kalian? Kita senang apabila dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, dan kita gembira apabila dosa kita diampuni oleh Allah. Maka hendaklah kita melakukan ini kepada orang lain yang berbuat jelek kepada kita, kita maafkan mereka. Fa idza syahida anna 'afwahu 'anhum wa safhahu wa ihsanahu ma'a isaatihim ilaihi sababun li ayyajziyallahu kadzalika min jinsi 'amalihi faya'fu 'anhu wa yasfah wa yuhsina ilaihi 'ala dhunubihi wa yashula 'alaihi 'afwuhu wa sabru wa yakfil 'aqila hadhil faedah. Kata Syekhul Islam, maka apabila dia menyaksikan, menyadari bahwasanya maafnya dia atau pemaafan dia kepada mereka dan kebaikan dia kepada kejelekan mereka, ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala membalas dirinya dengan yang serupa, maka akhirnya dia memaafkan, akhirnya dia berbuat baik. Dan akan mudah baginya untuk memaafkan dan bersabar. Dan cukuplah faedah ini bagi orang yang berakal. Ya. Jadi yang keenam, sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka hendaklah kita memaafkan orang lain. Kata Syekh, ini termasuk min a'zamil fawaid. Baik. As-sabi'u, yang ketujuh. As-sabi'u ay ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabalah dha'a 'alaihi zamanuhu wa tafarraqa 'alaihi qalbuhu. Yang ketujuh kata beliau, hendaklah dia menyadari apabila dia menyibukkan dirinya dengan membalas dendam, maka akan tersia-sia umurnya